Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya Pendeta Novia Rianita dari Resort GKE Samalantan akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan. Nas yang mendasari perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Mika pasal 4 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 dengan perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas setiap anugerah berkat pertolongan Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami semua. Demikian juga kami bersyukur dan berterima kasih jikalau hingga sampai saat hari ini Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar kami beroleh hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, melewati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya buat melewati nas kebenaran firman Tuhan pada hari ini yaitu menjadi terang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Gunung Sion bagi suku bangsa Yehuda yaitu dipandang sebagai tempat yang paling suci dan dipandang sebagai tempat yang paling penting bagi seluruh dunia. Di Sionlah nama Allah dipuji dan disembah. Yesaya juga memperingatkan bahwa tempat itu suatu saat nanti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang menyimpang dari Allah. Mereka akan ditawan dan dibuang ke tengah bangsa-bangsa lain. Tetapi saat mereka mencari Allah, saat mereka memanggil nama Tuhan Allah, mereka akan dibebaskan. Mereka akan kembali ke Sion dan akan diperintahkan oleh Raja Damai. Raja yang mengadili dengan adil, Raja yang memerintah dengan penuh kasih. Saat itu
Sion menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan banyak bangsa yang datang ke sana, karena di sanalah kebenaran dan keadilan ditegakkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sesungguhnya Kristuslah Raja Damai itu. Ia telah datang ke dunia, dan barang siapa memanggil namanya dan membiarkan ia memerintah di dalam hatinya, maka ia akan merasakan kedamaian yang sejati. Tak hanya itu, ia akan menjadi terang bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita hidup di tengah-tengah dunia di mana kejahatan dan ketidakadilan dipertontonkan. Bangsa melawan bangsa, manusia saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah kasih dan kebenaran, agar mereka yang hidup dalam kegelapan memandang terang yang ajaib. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, jikalau hingga sampai saat hari ini Tuhan masih berkenan menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar bersama-sama. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama pada saat hari ini boleh senantiasa menguatkan iman percaya kepada Tuhan, bahkan senantiasa terus menuntun kami semua. Tolong Tuhan, berikanlah kami kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, agar kami senantiasa dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ini boleh bertumbuh berbuah, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Demikian juga kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada dan melangkah pada saat ini. Tuhanlah yang senantiasa menjaga, melindungi kami semua, bahkan kerinduan kami Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan yang senantiasa memberkati kehidupan kami dalam tantangan pergumulan kehidupan. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa memberikan keteguhan iman kepada kami semua, agar kami semua senantiasa tekun, taat, dan setia dalam mengikuti Tuhan hingga akhir kehidupan kami. Dalam masa depan dan harapan kami juga mau mempertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhanlah yang senantiasa memberkati setiap masa depan dan harapan kami. Kami semua senantiasa diberikan sukacita dan damai sejahtera, bahkan keberhasilan, senantiasa memberkati pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa.